Ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Al-babu ar-rabi'u. Al-babu bermula bab ar-rabi'u yang keempat. Fi adabi ay fi bayani. Setiap judul itu biasanya mentakdirkan kata ay fi bayani. Bermula bab yang keempat ialah di dalam menjelaskan adab-adab. Jadi di situ ada pembuangan fi bayani ma. Fi bayani adabi. Nah, setiap judul biasanya itu. Setiap judul. Jadi ada di situ pentakdiran bayan. Jadi fi adabi ay fi bayani adabi. Ialah di dalam menjelaskan adabi itu jamak lah adab-adab al-muta'allimi seorang pelajar. Al-muta'allim ini kalimatnya dari wazan tafa'ala ya tafa'alu, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, fahuwa muta'allimun wa dzaqa muta'allamun. Muta'allim itu di dalam kitab Asil-Sil Mudakhal kita belajar ada namanya litakalluf. Apa itu litakalluf? Litakalluf itu artinya berusaha. Al-muta'allim orang yang berusaha tahu. Orang yang berusaha tahu. Ada juga kalimat ada juga yang mengartikan takalluf itu artinya pura-pura. Ada namanya muallim, ada ngarannya alim. Kalau alim pakai isim fa'il, itu jelas alim. Ini kosakata lah, jangan diartikan sembarangan. Ada yang mengartikan bahwasanya muallim itu orang yang berusaha paham, ada yang mengartikan orang yang pura-pura paham, ada juga. Itu tergantung daripada wazannya, li takalluf kah, lil musyarakah kah, beda-beda. Itu pentingnya belajar sorob. Apakah itu ditemukan di terjemah? Ada. Arti-arti tersebut ada di terjemah. Antum silakan tercari terjemah. Kalau ada arti berwazan li takallub, lil musyarakah, lil intiqal, lil isti'nab, ada. Nah, makanya ada kata-kata pura-pura tahu. Kenapa? Banyak orang sekarang jadi guru, apa lah, terlihatnya tahu di hadapan muridnya, tapi sekalinya di belakangnya lihat terjemah dong. Lihat terjemah itu maksudnya apa? Sebelum mengajar, ini di rumah lah, bukan terjemahnya lah. Karena di depan muridnya sok tahu, padahal di belakangnya bukan terjemah. Itu antum bisa. Nah, anak paling sulit ngajar kitab yang anak ada pernah belajar itu sulit banget sebenarnya, berat banget. Seperti Sil-Sil Mudakhal nih, anak sulit sebenarnya. Tapi berusaha. Tapi anak ada bisa, ini ada bisa terjemahnya nih. Kan bisa terjemah ada deh. Pokoknya buka kamus, buka kitab-kitab sorob yang lain, memahaminya itu bang deh. Makanya lambat belajarnya karena anak sulit memahami ini. Ya jadi challenge baru lah. Fi darsihi fi durusihi di dalam belajarnya muta'allim. Durus ini jamak. Darsun darsani durus dalam belajarnya muta'allim. Wama dan sesuatu ya'tamidu yang berpegangan, yang bersandar, yang menjadi tumpuan, menjadi tempat bertumpu sih, menjadi tempat bersandarnya siapa muta'allim hu akan nyemak. Dan sesuatu ya'tamidu yang berpegangan, yang bersandar, yang menjadi tumpuan siapa muta'allim hu akan nyemak ma'asyaikhi bersama guru. Ma'asyaikhi bersama guru. Ma'ani zorof. Zorofnya namanya zorof.
Zorob apa? Zorob makan ke zorob zaman. Ma'ani zorob makan ke zorob zaman. Zorob bersama. Menunjukkan tempat kah atau waktu kah? Waktu. Berarti zaman. Nah, ma'a. Laku ma'a barisnya kada ma'i kada ma'u. Hah? Itu pernah ngulik lah. Pernah menyadari lah. Ma'a tuh kenapa barisnya ma'a? Kada ma'i, kada ma'u. Ketika kita mau ma'a pasti barisnya ma'a. Zorob itu ada yang inya mabni, ada yang zorobnya pakai al, ada yang pakai tanwin, ada yang beridofat. Di sini ma'anya beridofat kepada syekhi, zorobnya beridofat kepada syekh. Waruk, waruf kati, waruf kati dan teman, waruf kati dan teman. Wafihi dan ialah di dalamnya al-bab ar-rabi'. Wafihi dan ialah di dalamnya al-bab ar-rabi'. Salah sata asyara. Bermula 13. Nau'an apanya macam. Nau'an apanya macam. Ini namanya tamyiz. Datka tamyiz nisbah kah? Tamyiz menjelaskan 13 itu 13 apanya? 13 apa? Aku jar basic kitab di minjane 5. Aku ada 5 di atas meja apanya? Kitab. Menjelaskan 5-nya tadi disebutkan 5 apa? 5 kitab. Itu nisbat kah? Penyandaran kah? Atau zatnya kah? Yang disebutkan kitab dari yang disebutkan 5, kitab itu penyandaran 5 kah? Atau zatnya yang 5 kah? Zatnya dong. Antum, aku ada 100 apanya? Uratnya. Itu nisbat kah? Atau apa namanya? Zat kah? Ya zat dong. Nisbat tuh penyandaran. Antum misalnya bisi kuitan namanya Abdullah. Abdullah bernama bisi kuitan namanya misalnya Abu Hashim. Nah, lalu digelarlah antum misalnya keturunan Abu Hashim. Itu penyandaran. Antum kalau orang Banjar, lalu Al-Banjari itu disandarkannya kepada nisbat. Al-Banjari itu ada zatnya ada. Zatnya ada, penisbatannya ada. Antum orang Pamantan Bintang, lalu digelari Pamantan Bintingi. Pamantan Bintang dia ada jujur, tapi penisbatannya ke situ. Karena yang Pamantan Bintang itu ada dia wakmu. Orang cari misalnya mana bahan dia wak aulia kada dia mana bahan dia banyak. Penisbatannya ada. Itu namanya tamyiz nisbah. Nah, nau'an apanya macam minal adabi dari beberapa adab. Dari beberapa adab. Jadi ada 13 macam yang akan kita kulik di dalam kitab Adabul Alim bab yang keempat ini. Di dalam adabnya seorang orang belajar, bagaimana cara belajarnya, bagaimana dia bersosialisasi namanya, berkontribusi, bergaul dengan kawannya, dengan gurunya. Al-awalu bermula yang pertama, an yabda'a. An yabda'a ialah mengawali. Ini an namanya an masdariyah. An-nya ini namanya an masdariyah. Seperti ketika an masuk ke fi'il mudhari, itu pasti ada jadinya dan pasti ada rumbakannya. Nanti belajar dalam kitab Mutammimah namanya. Rumbakan an dan fi'il. Nah, rumbakannya itu dirubah kepada masdar. An yabda'a ay bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u bad'an mungkin. Jadi bad'uhu. Nah itu. Bad'uhu. Al-awwalu an yabda'a ay bad'uhu.
ialah mengawali siapa muta'allim bi fardi ainihi, dengan keparduan ainihi, ainnya muta'allim, keparduan ainnya muta'allim. Ada fardu namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Di dalam satu kampung itu satu individu, satu orang, semua orang di dalam satu kampung tuh belajar ilmu tauhid itu fardu ain ke begini atau fardu kifayah lah. Hah? Hah? Dalam satu kampung, dalam satu olah nah, belajar tauhid itu fardu ain ke fardu kifayah? Hah? Kalau fardu kifayah berarti wardinya wajib, yang lain biar warta di Tuhan. Itu fardu kifayah berarti. Kalau fardu ain semuanya harus tahu. Belajar tauhid dalam satu kampung itu fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain. Tapi menjadi ahli tafsir dalam satu kampung fardu ain, fardu kifayah. Ya. Nah, ada ilmu yang harus fardu ain, ada yang harus fardu kifayah. Di dalam kampung itu belajar fikih ya fardu ain, fardu kifayah. Ain. Belajar nahu? Hah? Belajar nahu? Ain nih konsekuensinya bila kada belajar berdosa. Berarti satu berpekong kampung kamu tuh nakal belajar nahu berdosa tuh. Termasuk abahmu. Nah, fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi antum paham nahu dalam satu kampung tuh antum menggugurkan dosa orang kampung. Boleh kiri 5 buah atau 10 buah kanan, sebuah rumah 10 ke kiri, ke samping, ke belakang. Kadang yang bisa nahu antum bisa antum fardu kifayah menggugurkan dosa yang tadi. Nah, ini orang kada paham sini. Bujur. Ini bujur. Antum bisa tafsir. Bisa baca tafsir. Tafsir Jalalain lah paling kadeknya. Nah, antum menggugurkan dosa orang lain. Bisa paraid, bisa mantiq, bisa balagah, usul fikih, usuluddin, usul hadis, usul tafsir, ilmu tafsir. Banyak tuh. Takhrijul hadis. Antum tahu, pernah belajar dan tahulah. Jangan pura-pura tahu. Muta'alim tuh orang yang berusaha tahu. Kita kada kawa menyebutkan aku ahlinya, kada kawa, tapi kita berusaha lah. Kenapa? Bukan nabi, bro. Nabi ya kuantitas. Lanjut. Payuhassila, panya ini namanya pa sababiyah namanya. Payuhas silu. Aduh mau, itu palingnya pas sababiyah tuh. Kenapa jadi diawali belajar itu dengan fardu ain? Payuhasila, maka menjadi hasil. Payuhasila, maka menjadi hasil. Sebenarnya boleh payuhasilu, tapi panya bukan pa sababiyah. Panya atap, tapi atap payuhasila juga. Atapnya kepada an yabda. Karena awal payuhasilu. Payuhasila, maka menjadi hasil atau menghasilkan. Kalau menghasilkan panya pa atap. Kalau menjadi hasil panya pa sababiyah. Siapa muta'allim awalan, ini zorob di awal, ai fi awalan. Ini namanya naz'ul khafid. Naz'ul khafid ini namanya membuang huruf fi. Jadi awalan itu ai fi awalan. Kenapa yang jadi nasab? Nasabnya dengan bitakdiri fi. Zorob namanya. Zorobnya zorob zaman ke zorob makan ke awalan. Di awal menunjukkan waktu atau tempat. Nah, zorob zaman. Nasabnya dengan tanwin. Tapi ditakdirkan di situ pi ai fi awalan. Namanya naz'ul khafid. Andaki di situ zorob zoh loh.
Kalau belum paham. Ini sudah kada paham, kada ditandai pulang. Sok banget nah. Jadi nang sombong tuh sebenarnya siapa? Nang sombong tuh antum kah? Atau orang-orang di luar sana kah? Antum sebenarnya. Maksudnya sombong tuh antum tahu jawabannya, antum kawan nulisnya, tapi kenapa kada tulis? Ini sombong. Seakan-akan ikam hidup kayaknya, ikam masih tahu kita apakah kawan menentukan 1 jam ke depan kita masih ingat. Anda enak ada betar game nih. Anda tahu, antum mana tahu? Anda padahal kan sebenarnya, tapi kita kada paham itu tarik nih. Bagaimana guru-guru yang lain mungkin? Oh, filenya di sini sini, filenya ini. Boleh ki 1 jam mana? 2-3 baris baca sendiri. Kalau kada kawa, berarti maaf gurunya gagal. Kenapa jadi gagal? Muridnya loh. Kita mulai wadainya kada nyaman. Nah disalahkan wadainya, kan orang mulai kan. Kada kau orang wadai kenapa kamu mulai nyaman? Itu bohong orang tua sih. Jembatan usahanya. Disalahkan jembatannya. Dia orang mulai bang. Kada kau ah. Nah ketika si guru punya metode bagus, ini bisa baca kitab. Kenapa kada ditularakan ke muridnya? Ya tularakan dong. Supaya kayak pegurunya baca, si murid kau baca juga. Nah ketika muridnya kada membaca, jangan sarik wah nyaman gagal. Kenapa? Ya kayak itulah. Si murid kada membaca. Nanti dikasih ya gurunya ya pak. Enggak itu. Antum ketika makan sesuatu yang nyaman, antum pasti melihat, pasti restorannya tuh haram. Coba kada nyaman. Jangankan wes enggak ada lagi. Enggak itu. Itu logika. Jangan terkungkung dalam pikiran usnuzon nih guru kok bagus tuh, tapi kasihan muridnya ya. Lanjut. Arba'ata ulumin yuhasila ulbihnya arba'ata ulumin akan 4 beberapa ilman ulum, 4 beberapa ilmu. Jadi untuk memulai ilmu yang fardu ain tadi, maka harus menghasilkan di awalnya di istirahat. Antum buka minggu legen. Nah, itu istirahat hanya awalan dah. Anda tahu kah? Anak nangkat de sama yang aja tahu nih. Tapi tahu definisinya. Nah, belajar. Jadi tahu definisinya. Antum tiap hari mungkin 1-2 tahun udah mengulek gitu. Mana istilahnya aja. Ini tuh banget tuh ketika muka tuh. Uding lu tuh. Itu istilahnya. Nah, ilmu dzati, arba'ata ilmu dzati, yaitu ilmu dzat. Al-aliyati, yang maha tinggi. Maksudnya zat di sini zat Allah. Antum di situ aliyahnya A-nya panjang adalah. Di sini anak ada taklikan dalam kitab Maktabatul Musi. Qauluhu adzatil aliyah kadza fi ain tadhkiratus sam'i fi maddi ainil muhmalah. Dipanjangkan ainnya wal muhmalah yang tidak bertitik. Wa qultu la'alal asa, dan perkataanku jersi siapa nih? Baharjo namanya. Baharjo ini seorang pentaklik kitab, mungkin ratusan sudah kitabnya. Nasihin taklik, tahu taklik lah. Taklik itu kayak atau al-aliyah lah. Nah, anak-anak bacakan al-aliyah tuh. Yusidin di sini al-aliyah tuh ainnya tidak yang panjang. Dengan dipanjangkannya ain dan tidak bertitik, berarti kadega tapi a. La alal asa, barangkali yang benar fihi padanya al-aliyah an yuqala adzatil aliyata. Adzatil aliyati itu. Adzatil aliyati bukan pakai a-nya panjang, tapi aliyah langsung itu. Bukan aliyah, tapi aliyah. Jadi situlah Allah sawab yang benarnya teruslah bukan aliyah tapi al aliyah. Karena ada matnya itu ada. Matnya itu panjangnya itu ada. Jadi aliyah yang benarnya. Nah ini pentingnya.
seorang Baharjo namanya Bahrian di Jawa, bahkan ratusan sudah kitab yang sidin taklek dalam nih kitab apa ngarannya nih, dalam Adabun Alim Muta'alim di antaranya. Nah, nih Fathul Majid nih ini Fathul Majid nih Baharjo juga nih. Baharjo juga anak-anak beli kitabnya. Nih, Syarah Ta'limul Muta'alim. Nih Baharjo juga nih. Antum tahu lah. Kira-kira orang-orangnya alim enggak tahu lah. Wah, alim menjadi biasa. Terkenal lah kira-kira. Ada kuli bangunan. Seorang tukang tapi alim, banyak orang kitab. Tapi kenapa kita nih ketika dengar ceramah ada karomah ini, wow, masya Allah. Tapi ketika dengar Mbah Rian, seorang kuli bangunan yang bisa mentaklik kitab, ratusan kitab sudah, yang kita pakai kitabnya hari-hari, kita kata masya Allah sih. Kenapa tuh? Jadi tingkat ketakjuban tuh di mana nih? Bingung juga kita. Kita ini sudah di apa ngarannya? Disuape dengan karomah. Karena belajar kitab namanya Al-Jawahirul Al-Kalamiyah. Di sini menolak keras apa itu karomah, apa itu mukjizat. Kitab kecil yang luar biasa ini untuk mendasari mendasari tauhid di dalam diri seseorang tuh. Karena setelah belajar ini, anak ada percaya aja hantu. Kan di sini sudah disinggung deh. Hantu tuh ada jin. Nah, ada tuh jin ada. Kenapa? Hantu kita di Kalimantan berbeda dengan hantu di Jawa. Hantu kita di Jawa misalnya berbeda dengan di Afrika. Di Amerika hantunya bejes. Di sini kenapa baju putih aja? Hah? Hantunya di India bagus pakaiannya. Di Perindapan lain hantunya. Nah, itu karena ilusi ya. Ilusi yang diulah oleh orang penakut. Nah, hantu tau deh. Nah, ada tuh pemikiran kita. Karena takutan lalu asa takutan aku aja. Nah, lalu asa terbayang ini lampir. Ada yang itu. Ya gantilah al-aliyah dah. Jadi yang pertama kali yang wajib dipelajari pertama adalah ilmu tentang dat al-aliyah yang maha tinggi. Berarti dat Tuhan Allah, tauhid berartinya. Nah, tauhid ini orang biasanya di luar-luar menyebutnya ilmu kalam. Ilmu kalam itu terbagi dua. Ada tauhid, ada akidah. Ada tauhid, ada akidah. Tauhid itu membahas tentang sifat 20. Kalau akidah itu tentang keyakinan. Terus wayakfihi dan cukup atau mencukupi ya kayak itu. Mencukupi. Kalau cukup tuh lazim nantinya. Mencukupihi akannya muta'allim an ya'taqida apa berkeyakinan, beretikat. Apa berkeyakinan atau beretikat siapa muta'allim? Siapa muta'allim? Annaha akan bahwasanya adzatil aliyah. Annaha akan bahwasanya adzatil aliyah maujudatun. Kalau secara harfiah ada namanya arti secara bahasa, ada namanya arti secara istilah. Ada secara bahasa global, ada secara bahasa lawan istilah ya. Ada secara logat, ada secara istilah. Di dalam kuliahan ada namanya arti secara terminologi, ada arti secara apa sebutnya istilah ya, istilah. Kalau bahasa disebut namanya terminologi. Nah, di dalam arti terminologinya, bahasanya, harfiahnya artinya diadakan. Tapi yang dimaksud di sini bukan maujudut yang diadakan, tapi maujud bima wujud. Ada aja.
Maujudatun itu kalau secara artinya diadakan. Tapi di sini yang dimaksud maujudatun artinya adalah mau wujudun, ada. Jadi maujudatun artinya ada, ialah ada. Qadimatun yang kekal, bisa dijadikan khabar kedua boleh juga. Qadimatun ialah kekal boleh, atau qadimatun yang kekal. Baqiyatun yang langgeng atau langgeng lah. Terus menerus ada, terus menerus ada, artinya sama kayak kekal aja. Qadimatun bisa diarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Baqiyatun bisa diarti kekal, ialah kekal atau yang kekal. Mutanazzihatun yang munazzahatun yang dibersihkan. Munazzahatun yang dibersihkan. Dibersihkan dari sifat-sifat an-naqaisi, dari an-naqais ini jamak daripada naqisun, naqisanin, naqais, kekurangan-kekurangan. Muttasifatun ialah disifati, ialah disifati. An-naqais itu jamak lah, kekurangan-kekurangan. Kalau masih ada yang mengartikan jamak itu pakai tanda dua, terus strip bawah dua buting. Yang ini gitu. Andiki pakai ganti jim. Jim. Kenapa? Kalau antum andiki misalnya kurang, itu dua. Kan kayak itu tuh. Antum kada paham mana anak itu jamak, kamu per ke atasnya ha. Tapi ketika kita andiki jim, pasti kita tahu jamak tuh. Antum hari ini mungkin tahu, kenapa tadi? Apakah antum bisa jamin 3 tahun kan antum masih tahu anak itu jamak? Maka andiki di situ jim. Muttasifatun ialah disifati. Bisifatil kamaliyah. Bisifati dengan sifat-sifat. Sifat itu kalau panya kada panjang itu mufrad. Kalau sifat panya panjang itu jamak. Bedakan di situ. Sifatun, sifatan, sifatun itu jamak. Kalau sifatun mufrad. Nah, dikit aja bedanya. Al-kamaliyah, al-kamalati. Al-kamalati yang sempurna jamak. Jadi keparduan seseorang yang pertama harus mengenal zat Allah dan ia meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah itu kekal. Allah itu dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Dan Allah itu mempunyai beberapa sifat kesempurnaan. Harus tahu tuh. Jangan sampai tauhid antum bertaklid. Tahu bertaklid lah, ikut-ikutan. Orang mendahkan Allah itu adalah. Ujar mamaku ada bang. Nah, ada boleh. Ada boleh gitu. Ujar abahku ada bang. Nah, ada boleh tuh. Ada boleh taklid dalam tauhid. Harus antum yang tahu bujur-bujur. Kayak apa antum tahu mau ada belajar. Harus belajar loh. Lalu apakah antum yang sekolah di umum? SMP, SMA, SMK, SM apa ujung lagi? Apakah dituangkan tauhid yang semacam ini? Nah, seharusnya tauhid yang semacam itu harus antum tahu. Kada boleh bertaklid. Kalau itu artinya ikut-ikutan. Ikan tahulah Allah itu ada. Ya. Apa dalilnya? Boleh. Guru kan ada boleh. Harus antum tahu jujur. Awak. Itu pentingnya ilmu tauhid. Kalau fikih boleh. Ujar ulama ini itu boleh. Kata kau, menurutku kada tahu. Fikih tahu menurutmu. Apalagi Al-Qur'an. Misalnya ada ayat ya ayyuhalladzina amanuku ampusakum ahlikum nara. Menurutku kan artinya kada kawa. Al-Qur'an persimu kada kawa. Harus persi Imam Suyuti, harus persi Imam Ibnu Jarir atau Bari. Tapi kalau tauhid harus persimu. Masih persimu teh. Tauhid Allah tuh adalah ada. Menurut siapa? Ujar aku tahu bosnya Allah ada. Ada kok. Allah tuh adalah. Ujar rumahku ada bang aja. Nah, tahu kada kawa. Ini bedanya.
dengan ilmu-ilmu lain. Tahu itu. Apalagi Jermalim ada bang Nah tuh boleh itu harus anu tahu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua wa ilmu sifati dan ilmu as-sifati beberapa sifat. Ilma ini ilma ini atap kepada ilma yang adzatil al-aliyah. Ilmu, aduh salah lagi tuh. Ilmu berarti ini badal atap kepada ilmu azat. Antum di arba'ata ulumin ilmu lah itulah. Arba'ata ulumin ilmu zat ilmalah. Ilmu lah. Ilmu awalan arba'atu arba'ata. Nih dakwah. Arba'ata kan? Arba'ata badalnya ya, empat. Empat tuh mana? Pertama ilmu zat. Ilma dong, ada mau ilmu. Ya nah tuh WA tuh. Siapa tuh pentakeknya di kitabnya? Salah tuh barisnya kamu udah. Wayakfihi dan mencukupkan hi akannya muta'allim an ya'taqida apa failnya di sinilah mencukupkan apa an ya'taqida berkeyakinan beriktikad siapa muta'allim an ya'taqida itu takdirannya ya'taqidu i'tiqadan i'tiqaduhu nah ada i'tiqaduhu ai i'tiqaduhu an ya'taqida ai i'tiqaduhu. Jadi biasanya sebagian guru-guru mengartikan an ya'taqida ini begini, bisa menyandarkan ini yakfihi dan mencukupihi akannya muta'allim an ya'taqida apa meyakininya muta'allim, bisa gitu. Atau bisa juga an ya'taqida meyakini siapa muta'allim. Tuh dua versi. Kenapa? Kalau melihat an ya'taqidanya artinya mengartikannya meyakini siapa muta'allim. Kalau melihat kepada rumbakannya i'tiqaduhu maka cara mengartikannya meyakininya muta'allim. Langsung itu. Fokus. An-nazata akan bahwasanya zat al-aliyata. Di situ al panjang lah. Ini salah lagi nih. Harusnya al-aliyata. Ya-nya berarti al-aliyata. Seperti yang awal. Al-aliyata yang maha tinggi. Muttasifatan yang bersifat an-nazata kan an-nazata muttasifatu musifatan banyak nih bil qudrati dengan kuasa wal iradati dan apa arti iroda berkehendak wal ilmi dan mengetahui. Pertanyaannya nih lihat nih anak kau mangkat nih kuasa namanya. Anak mangkat nih karena kehendak namanya kan. Anak tahu anak mangkat ini karena tahu. Antum makan nasi itu kuasa ya.
Makan nasi antum karena kehendak. Antum makan nasi karena tahu. Ya antum karena tahu antum makan tahu aja sih. Nah, berarti pertama tahu. Setelah tahu ada namanya iradah, kehendak. Habis berkehendak lalu ada yang namanya kudrat, kuasa. Anak makan nih. Anak makan ini berarti anak tahu nang hana diangkat tuh ini. Sebelum mangkat pasti ada ketik hati hendak angkat, itu namanya irodah. Ketika kau mangkat namanya kudroh. Nah, jadi rentetannya ilmu, irodah, baru kud. Ini tauhid namanya. Harus tahu. Antum nggak tahu nih berdosa. Selama nggak tahu masih dia nggak berdosa. Maka tuh hitungan hari tambah terus. Jadi bagaimana nasib orang-orang di luar sana yang ada suah mondok, ada suah belajar tauhid, langsung sekolah umum, belajar Pitagoras, belajar rumus-rumus matematika, fisika, ilmu macam-macam. Tapi karena tahu tauhid, bangga kita nih, no? Bangga. Tapi ketika kalian bisa ngaji karena tahu tauhid, karena tahu mulusnya kudrat itu apa, iradat itu apa, ilmu hayat itu apa, berapa jumlah rasul kada tahu, makan itu hukumnya mubah atau sunat atau wajib kada tahu juga. Dia yang wajib makannya bila kada aku mati. Nah, orang kayak ini setiap harinya dan kuitannya dapat dosa. Kenapa jadi dapat dosa? Nih, antum tahu kan? Fardu ain kita sudah bahas. Mengetahui sifat-sifatnya Tuhan. Allah itu bersifat kudrat, Allah bersifat iradat, Allah bersifat ilmu, harus tahu fardu ain. Nah, apa nasibnya tuh? Atau antum misalnya bisik keluarga. Nah, inya mungkin nggak tahu ini. Nah, sian kan? Wal hayati dan hidup. Wasam'i dan mendengar. Wal basari dan melihat. Wal kalami dan berfirman. Berfirman. Wa in dan jika. Innya in apa nih? Bila artinya jika nih. In apa bila artinya jika? Hah? In atau artinya jika in apa? In syartiyah. Kodenya sin, cukup sin. Udah cari kita jijik, jika, jika. Udah lagi. Satu goresan jika tuh cukup sin sebutin goresan. Oh, bersingkat. Zada melebihi siapa muta'alim birohiniha rohiniha dengan ada binya lah biro huruf jar lebih bi itu huruf jar. Sejak kapan ada pirajulun? Sejak kapan pirajulun sama ada pibabun? Ada kan bi billahi adalah antum melihat lauran billahu ada deh, billahu ada deh, pasti billahi, indallahi ada deh, indallahu ada deh. Namun inda unda anda ya Allahnya tetap Allahi. Wah camuhnya makin kesini makin ke sana. Oh lah makin kesini makin ke sana. Makin kesini makin ke sana. Huruf jar birohaniha dengan dalil-dalilnya nya azat al-aliyata al-mutasifatan bil qudrat wal iradat wal ilmi wal hayat wal sam'i wal basar wal kalam. Wazad dan jika zada melebihi siapa muta'allim birohiniha dengan dalil-dalilnya, darahin itu jamak lah, dengan dalil-dalilnya azat al-aliyah mutasifatan bil qudrat wal iradat wal ilmi wal hayat wal sam'i wal basar wal kalam. Jadi harus tahu dalilnya. Allah bersifat kudrat. Apa dalilnya? Ya aku kau mangkat kitab nih. Allah bersifat iradat. Apa dalilnya? Ya aku ditakdirkan hari ini kau belajar. Allah menghendaki. Minal kitabi daripada kitab
dari kitab, wasunnati dan hadis, wasunnati dan hadis. Sunnah itu hadis artinya. Dan sunnah pahua, pahnya nih namanya patapriyah. Maka huwa bermula situ antum pahua pahiyah kan? Kerbegeris kurang huwa pahiyah kah? Huwa. Nah, lagi-lagi di sini kitab anak pun salah. Karena guru yang tahqiq, nah, jadi bagus. Pahiyah yang bujurnya, bukan pahua. Pahiyah yang bujurnya. Nah, jadi situ ganti, bu, jangan diganti lah. Ada ke kode higa coret, bukan dicoret lah. Pokoknya ya, anak higa. Bukan pahua tapi pahiyah. Antum nih pernah nagur guru juga kayak anak nih, maksudnya ketika salah gurunya barisnya antum tagur juga itu, lah ngelayan mana? Kayak kitab hadis itu kan, baris deh. Hadis arba'in lo, hadis arba'in itu surat sebenarnya. Banyak situ kata-katanya seperti failnya dibuang. Setiap 5 dakmanya zaidah, minnya tidak diarti, maksudnya minnya min zaidah. Min itu bukan artinya dari tapi artinya karena. Banyak tuh. Mana belajar? Kayak ada bau-bau tahi kucing itu sini. Nih istirahat nih, buang lagi nah. Wahia maka bermula barahiniha tadi. Wahia maka bermula barahiniha. Atau kayak ini. Ziyadatu barahiniha. Ziyadatu barahiniha. Ziyadati barahiniha. Ada. Tadi di sini Pak Zada, antum apa beri tadi? Barahinaha kah? Barahinaha. Burhanun burhanani barahin. Iya bujur. Itu salah. Aneh salah. Sana sini. Sini barahinaha bujurnya, bujur. Akan. Nah, salah nah sini. Barahinaha bujurnya. Bujur. Maf'ul. Akan dalil-dalilnya azat al-aliyah. Bujur tuh, bujur. Anak salah. Apaan? Ini tanpa lu ingat langsung dibujuri. Alhamdulillah dapat namanya inayah namanya tuh. Pertolongan. Kalau ada dibujuri, anak jadi sebab antum salah. Antum salah baca karena anak dosanya jariah tuh. Satu salah jibadis, anak bisa ada jadi masuk surga. Kenapa? Atau misalnya di nerakanya. Karena apa? Karena membaca kitab salah ya. Ada hadisnya. Mentabawa'a. Apa ya? Pokoknya artinya ini. Barang siapa yang mengada-ngada atas hadisku, ya Nabi, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Di situ, hadis di situ mencakup ilmu hadis. Ilmu hadis, orang bisa memahami hadis, harus bisa bahasa Arab, nahu, sorob. Harus tuh. Nah, ketika antum karena bisa nahu, antum salah baris, potensi masuk neraka. Anda takut dong. Alamnya nama surga ada salah lagi nah. Woi guru, tahu lo? Ikam tuh salah membaris. 4 awal neraka aja. Nah, jadi ada surga nih. Mungkin bagi antum tuh remeh. Karena ini bahaya. Sedetail itu bahwa pahia tadi lah. Pahia maka bermula. Anak ada bawa spidol di sini. Hia nih kembalinya kepada tuh kalimat zada barahinaha tadi. Jadi bukan zada barahinaha seharusnya, tapi ziyadatu barahiniha. Ziyadatu barahiniha. Itu.
Dalam nulis lah. Ziyadatu barahiniha. Nah, beda dengan kainnya. Anak ketika kainnya, anak sudah mengembalikan domirnya. Hiya ini kembali kepada ziyadatu barahiniha tadi. Antum kada nulis Wardi kan nulisnya. Ketika Wardi mengajar, nah, anak ada daripada itu serius. Ya, jadi kenapa ketika misalnya ditakoni kawanannya, oh aku ada tandanya nah. Ika ada deh. Nah, banyak hari ini seorang murid ketiknya sudah bisa jadi guru, jadi ustadz, ngajar. Yang inya belajar kitab dari gurunya tadi, ketika inya ngajar, inya kata kau membaca di bitan kaipanan gurunya deh. Inya bahasa nukar terjemah mungkin atau asal-asalan debitnya banyak itu. Yang menjadikan kasihan muridnya. Kamalul ilmi ialah kesempurnaan ilmu. Kamalul ilmi ialah kesempurnaan ilmu. Nah, di sini berkaitan dengan akidatul awam. Antum hafal akidatul awam, ilmu sifat yang wajib yang kedua disebutkan dalam bab ini sudah terpenuhi. Noh hafal, tapi harus hafal lah. Harus hafal tuh. Apa tuh? Wajah izum pihakihi wa kulli mumkinin ka fi'lihi arsalaan biyadawi fatana bisidki wat tablighi wal amanah kulli mumkinin ka fi'lihi. Nah, itu sifat Rasul. Sifat Allah nih yang mana? Qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kala munistamar wajah izum fadlihi wa adlihi kulli mumkinin ka fi'lihi. Nah, antum hafal ajratun awam itu nih ilmu sifat yang mencukupi harus meyakini bahwasanya Allah itu bersifat iradat, ilmu sampai kalam, dan inya melebihi itu artinya inya mempunyai kemampuan kawam menghafal dalil-dalilnya. Dalilnya secara apa? Secara nakli atau secara akli. Nakli itu misalnya wujud khalaqas samawati wal ar. Ya, kidam misalnya. Huwal awalu wal akhiru. Itu secara nakli yang ternas di dalam Al-Quran. Tapi secara akli itu cukup sebenarnya. Akli atau akli lah. Allah hari ini bersifat kuasa. Kayak apa? Contoh Allah bersifat kuasa. Ya Allah hari ini bersifat kuasa. Anda makannya. Nah, Allah bersifat kuasa. Allah menjadikan Anda berkuasa. Atas tangan Anda kau makan nih. Berarti Allah itu ada. Itu cukup secara akli itulah. Kalau secara nakli, innallah ala kulli syai'in hadir. Itu secara akli. Itu wajib. Itu nggak tahu. Bisa. Hati lah. Sebenarnya karena tahu gitu lah om. Anak belajar, anak benar mengajarkan namanya syarah Aqidatul Awam, namanya Tahsil Nailul Maram. Jadi anaknya ada tekad, insya Allah. Kalau nyantum hendak, malah kalau hendak di libur Ramadan nanti, anak buka kajian kitab dari yang kecil-kecil. Ada namanya Manzumah Ibnu Saranji. Ibnu Sarangi. Manzumah Ibnu Sarane. Itu karangan Syekh apa lagi nah. Subhanallah. Anaknya Maimun Zubair. Anaknya Gus Naji. Nah, masih hidup orangnya. Beliau ngarang kitab tauhid secara syair. Nah, oleh syair itulah. Di umur berapa? Di umur 17 tahun. Antum hari ini berapa tahun deh? Jangankan mengarang, baca kitabnya tahu. Antum kan kagum dengan orang itu. Kagumnya dengan orang-orang bisa bicara di mulut aja. Jadi rencana anak buatkan rekaman di YouTube atau anak-anak aja antara dua lah. Kalau nya rekaman di YouTube, antum kawa banyak nih.
Bahkan yang kada saulah sini pun kau misalnya hendak. Tapi berbayar malah. Berbayar itu anak meluangkan waktu di situ. Nah, bagaimana kelas-kelas lain? Nah, ada juga anak hendak rencana di bulan Ramadan itu setelah ya sekitar jam 7 ke jam 8 lah. Nah, buka kajian di secara offline. Ini berhadap anak-anak itu nah. Belajar kitab, anak target satu bulan Ramadan itu khatam 20 kitab. Insya Allah kitabnya ya Manzumah Ibnu Sarani tadi. Lawan kitab anak hendak mengam, anak mendalami nih hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan anak pastikan tamat. Jangan dubit perkata. Nah antum misalnya karena bulik, antum kawan-kawan yang lain yang hatam, antum hentam. Anak-anak buka dong. Jadi tempatnya di ya di rumah anak, tapi kan di rumah lah, di langgar. Nah di langgar itu kita jam 7 atau jam 8 siapa hendak itu gratis. Anak ada muka tarif nah. Ya anak hendak datang ada bapak itu. Tapi syaratnya istiqomah. Jangan sehari datang, sehari kada, esoknya datang, esok ada lagi. Nah ini anak menyusahkan ini. Nah, jadi siapa hendak membuka anak, insya Allah di bulan Ramadan. Pertama niatnya ya untuk menyalurkan ilmu, yang kedua untuk meneruskan debitan nih kepada orang lain pulang, supaya sebagaimana anda bisa dan harus anda bisa, yang lain juga bisa. Nah, saya kok misalnya ada apa yang berpotensi nih hendak, nah, antum malah ada apa juga. Tapi ketika inya tamat, saya tadi misalnya rapih nyobat. Nah, ketika antum kelas 2 atau kelas 3 kitab Arba'in Nawawi masih di tengah ada bibit-bibit nyatam dah. Nah, jadi kawan antum bagak nah. Arba'in bro. Nah. Penuh ada hatam ngajar. Nah, ada. Nah, salah bukannya. Bagi yang hendak. Harapan tuh ya di antara keluarga lo, bang lo. Masuk kayak rapi kan. Yang lain tuh terserah. Ini bentuk hadiah anak kepada ya keluarga anak untuk ilmu anak. Nantinya ini kan keluarga nih. Lawan nih keluarga juga sadam. Lanjut. Asalisu bermula yang ketiga. Ilmu fikih. Nah di sini boleh ilmu fikih. Ialah ilmu fikih itu belajarnya di nomor ketiga. Pertama harus belajar tauhid dulu. Makanya, nah dalam sini boleh antum berdalil bahwasanya awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Boleh. Dalil itu. Jangan petantang petenteng di warung ibunya kamu tahu awal agama nih mengetahui Tuhan, ma'rifat ke Tuhan. Ma'rifat kita tauhid bisa belajar. Ma'rifat Nur Muhammad. Kita tauhid jadi namanya. Lucu Bang itu. Anak pernah nyetat di top ini kan. Ini kayaknya. Guru anak mencatatkan. Silahkan antum cerita Nur Muhammad, tapi sesudah antum membaca dan menghatamkan 20 kitab fikih, kitab tauhid jadin. Ayo kan bisa ya Muhammad. Menikah belum? Wapek gitu kan jadi. Sampai situ. Maksudnya sedetail itu. Hari ini orang mau renyah banget. Antum nggak mungkin hari ini nggak ada ngeh dengan penerangan ya. Tapi ketika antum sudah nanti lulus di pondok ini, antum akan nemuin orang-orang nang di pinggir jalan, di pojok-pojok mana, di gardu. Bapak Nur Muhammad, wah ya. Tauhid harus belajar. Nah belajar tauhidnya, belajar tauhid pun juga kita Melayu. Lucu itu. Kayak inya nama si paling tauhid. Oh si paling tauhid lah. Kayaknya nasa paling tauhid. Padahal sebutin kita tauhidnya ada di situ tamat. Itu lucu Kang. Orang di akhir gimana? Nah itu kalau disebut ngarannya muta'alim. Bukan berusaha paham, tapi pura-pura paham. Nah itu. Makanya ada wazan lai takalub tuh. Wayakfihi dan cukup hu akannya mencukupi hu akannya muta'alim ma apa sesuatu. Mencukupi hu akannya muta'alim ma apa sesuatu yudkinu yang menyempurnakan, yang menguasai, yang menjadi ahli bisa juga.
Siapa muta'allim bihi dengan nyemak. Siapa muta'allim bihi dengan nyemak. Ta'ata ta'atahu akan taatnya muta'allim. Akan taatnya muta'allim. Apa gerang isinya ma tuh? Yang cukup sesuatu yang cukup menguasai itu apa gerang? Min toharatin. Minnya min bayan. Jangan diarti dari. Dari. Ya itu artinya. Yaitu toharatin bersuci. Kujuk-kujuk. Sambayang. Wudu ada. Nah. Terkadang orang-orang nang inya itu si paling ibadat. Wah, si paling ibadat, si paling khusyuk. Ini bukan anaknya bala. Ini turun-temurun yang dilestarikan oleh ulama-ulama Jawa. Di antaranya Mbah Maimun Zubair. Antum mungkin nggak tahu Mbah Maimun Zubair, tapi antum tahu Halimah Al-Idrus. Halimah Al-Idrus itu muridnya dari Mbah Maimun Zubair. Murid tuh. Jadi cukup mengatakan gimana kayak Pak kealiman Syekh Maimun Zubair. Orangnya di Sarang, Rembang, Jawa Timur. Jawa Timur tuh. Mbah Maimun Zubair. Isidin biasanya mau nanya belah beliau mana ada wanita orang-orang yang khusyuk itu Isidin tolol tapi jadi tolol antum anak sebutkan semua. Kalau boleh anak ilustrasikan ini kita haruskan bertiga nih. Nah, anak beri ilustrasi supaya antum paham lah. Nah, antum kutip kitab mana? Antum kutip kita, antum kutip, antum kita antum kutip. Nah, antum kutip kitab antum seteng. Nah, ini ilustrasi. Satu orang ini ahli ibadat. Sembahyang duha terus, sembahyang tahajud terus, puasa terus. Nih, sebenarnya pahami lah. Satu orang nih, ini belajar, tapi belajarnya dengan satu atau dua kitab. Nah, yang pahami. Yang ketiga, inya belajar tapi banyak kitab yang pahami. Lalu ketika ada suatu waktu datang seseorang merubah satu kitab atau satu hadis, kira-kira nih pandangan secara antum akal yang bisa ada orang yang merusak satu hadis nih, hadis Nabi nih. Ada yang merusak hadis Nabi, kira-kira yang menyelamatkan hadis Nabi nih yang ahli ibadah nih kan, yang kitab hanya sebutin hatam nih atau yang banyak hatam nih kan? Hah? Banyak hatam. Ketika ada orang merusak hadis, ahli ibadah nih tahu lah. Ada tahu? Yang hatam kita sebutin kita tahu lah. Yang menyelamatkan siapa? Nah, itu maksudnya. Di sini paham lah. Di Jawa, di Mesir, di India, di Pakistan, biasanya orang-orang yang memprioritaskan belajar ibadahnya itu kurang. Ada namanya Gus Mawang. Beliau itu karena bisi gurunya ini bisi guru. Sidin disuruh ngajar tentang akidah, fikih, tauhid nih. Jadi Sidin, aku ingat Sidin tahu bahwa gurunya ini alim. Lalu si guru anak nih minta kepada gurunya, guru, kan alim ngolo, ulahkan aku sebutin kitab, biasanya aku mengajar. Oke gurunya, 2 minggu jadi kitabnya. Sidin alim luar biasa. Anak aku itu namanya Gus Mawang. Tapi ini sisi luarnya lah. Sidin ini guru anak. Antum percaya atau kada silakan. Kan ini dari anak, bukan hadis, bukan nabi, bro. Bukan nabi juga. Antum percaya kada apa juga. Anak kada harus kamu kada percaya kamu kada apa juga. Antum percaya ya kada apa juga. Ini anak mengilustrasikan. Kadang orang kampung tuh menilai ini salah. Gus Mawang dong, ketika ajan, sholat, zuhur, ajan.
belok ada sembahyang langsung. Kadang jam 2 sembahyang, jam 3 sembahyang. Menurut kepala orang awam, alim nggak ada orang tuh ya. Wah, ada alim tuh ya. Menunda sembahyang. Padahal di dalam fikih ada namanya waktu fadilat, ada namanya waktu karahah, ada namanya waktu apa namanya? Banyak di antara waktu dah. Jadi zuhur sampai asar, kalau lah misalnya waktu zuhur itu harus digawi langsung dituju ya, berarti Allah harusnya kada usah menaruh waktu zuhur itu panjang. Menaruh waktu itu isya itu mulai imbah jam 9, mulai jam setengah jam 8 lah sampai subuh. Jadi apa gerang rahasianya Allah mengandak waktu panjang tuh? Ya supaya kawa. Makanya ada waktu Jawas boleh menggawinya. Tanya nih, ketika antum gawi sama Isa di jam 11 boleh gak ya? Boleh. Tapi pandangan orang awam, ada santri, apalagi orang alim nih, gawi sama ya Isanya jam 11. Pandangannya ya, Pak. Wah, ya, kan itu. Wah, jadi ini. Banyak orang tua kita, termasuk orang tua Anda maksudnya lah. Ketika lagi sibuk atau beli belajar, ini bukan sifatnya menunda-nunda lah. Bukan menunda nih. Menunda itu untuk main game, juhur, tahu, bayang lagi. Anak main asik lagi. Nah, itu bentuk, itu boleh, itu menunda katanya. Tapi ketika itu sibuk, belajar, diantaranya belajar nih. Maka di situ kada apa-apa. Kada apa-apa nih, jangan diartikan boleh nang kayak harus kan. Artinya ketika antum sampai yang Isya jam 9, jam 10, kada ada dosa di situ. Kada lain menunda itu. Nah, tapi pendangan orang awam, wah ini jujur. Belum betul sampai yang nah. Kenapa? Ketidaktahuannya. Nah, antum ketika tetamu no, di Jawa, di Jawa tuh kada ada yang sampai yang berjamaah. Dari boyo ada dia. Di Duguri kada dia. Karena sambayang ya sambayang mah di kosjar di asrama. Apalagi di Sarang, pondoknya Mbah Men Zubair. Sambayang subuh, antenya ribuan. Sambayang subuhnya kada 100. Yang lainnya Melayu berbeda. Antum mungkin gak bisa dengar kisahnya Gus Baha. Tapi dari mulut ke mulut malah guru anak Gus Baha yang lain-lain itu pasti suah kaldo sama yang subuh. Kenapa? Ya orang di sana beda nih kita. Antum sibuknya malam ya main game segilanya. Orang di sana sibuknya malam di pondok tuh kayak pasar. Semuanya di pojok situ ada belajar, di situ ada belajar, dan itu sampai subuh. Boni isokan ya guring. Itu. Nah, kita juga itu. Wah, kenapa pondok ini jangan? Nah, itu. Kita nih ibadahnya luar biasa. Nah, ibadahnya luar biasa. Tapi ketika orang cuma baca pang kitab Adabul Alim nih, batarkep mulai awal akhir, kembalikan domirnya pasalan, gelitir bang. Orang Jawa, nama nanya, wah, so. Itulah bedanya. Ya anak kalau tadi, biasanya orang-orang yang kusuk beribadah, itu kata ilmuwan ya. Nah itulah. Ini anak kurang panjang lebar. Soalnya harus panjang lebar lagi menjelaskan nih. Karena ada yang salah paham. Tapi ya antum mau ya ini penjawabnya parah ini. Parah ini menjawabnya ketika ada penjelasan guru yang harusnya nyambung penjelasan nanti. Hari ini penyambungannya semalam besoknya pulang. Nah, ini mendengar ini aja. Oh, ini hamar tuh boleh ini. Boleh ketika jadi ubat. Nah, ada di dalam kedokteran tuh jinit jadi ubat. Kenapa? Orang ini kada kuring lagi stresnya minum jinit. Kan merasa giginya boleh. Tapi antum minum jinit lain halnya supaya menghilangkan kepusangan nah itu menjadi haram. Dan fikih ada namanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang semulanya dilarang dianjurkan. Fikih lagi mainnya. Nah, mana yakfihi cukup ma apa sesuatu yudkinu yang menguasai lah. Jangan alang-alang. Di sini katanya yudkin. Yudkin ini menguasai. Bihi dengannya ma ta'atahu akan mentaatinya si muta'alim min taharatin dari bersuci wasolatin dan salat. Di semua kitab fikih kadada yang menyambat
bahwasanya membasuh telinga di dalam wudu itu harus beda. Tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu harus. Ihya Ulumuddin Anda harus ketahui itu kitab yang genrenya tasawuf. Kitab I'anatul Talibin, kitab Taqriyatus Sadidah, kitab Minhajut Talibin itu genrenya fikih. Ketika ulama fikih berkata, itu antum boleh menisbatkan keilmuan ke situ. Tapi ketika ulama tasawuf yang menyebutkan ini 50-50, boleh antum baca, boleh kada. Antum laksanakan boleh. Makanya antum misalnya lihat Habib Umar berwudu, beliau membasuh telinga, bahkan sampai ke gulu ini. Oh, maaf. Bukan telinga, gulu. Nah. Di dalam semua kita pikir, ada yang menganjurkan untuk membasuh gulu di dalam wudu. Kesunahannya bukan ada. Dalam kitab Ihya ada. Di antaranya kitab Bidayatul Hidayah. Nanti antum belajar. Makanya ketika antum bisa melihat mungkin di YouTube Habib Umar wudu, beliau usap bulunya. Alhamdulillah. Nah, beliau mempraktikkan kitab Bidayah. Di Yaman itu kitab Bidayatul Hidayah itu dihafal. Cocok aja itu banyak jadi wali kenapa? Bacaan hana guring hiji 3 lembar nih baca. Doanya. Bacaan masuk isi selembar nih baca. Bujur antum harus kita Bidayah buka aja nah. Aneh kan tuh. Bila amalan tuh tiap hari pasti jadi wali. Anu jadi wali. Banyak benar amalannya. Nah bangun guring sampai ke guring. Ada terus bacaannya. Mau panjang-panjang bacaannya. Antum hanya melihat ular baca. Nang baca nang 2 sama yang sebelum guringnya ada baca. Anu gini, langsung taruh lagi. Ada gitu lagi Allahumma ahyana ba'da ma lain. Allahumma apa tuh? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Ada gitu deh. Tanda tangan mengajar. HP di tangan. Gaya-gayanya wah itu mana jin. Pola-polanya itu mana jin. Gimana kah tarabihnya lagi. Hanya biasa masuk ke alam buang. Lanjut. Berapa menit deh nih? Wah, sejam nih.